Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa Prodi SI dan juga Matematika dari FST, khususnya semester 1 ya, untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada sore hari ini, Pak Badrus dan Bu Anis ingin menyampaikan penjelasan materi ke-13 dan ke-14. Nah, materi ke-13 dan ke-14 ini adalah materi untuk melengkapi keseluruhan dari kegiatan perkuliahan kita selama satu semester. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, Pak Badrus? Ya, kita akan membahas tentang bagaimana mengaplikasikan pengembangan keterampilan era 4.0 menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Jadi teman-teman akan sebagai Gen Z ya, bagaimana menyongsong Indonesia Emas di 2045. Baik, jadi sebagai generasi Z atau yang kita kenal juga dengan digital native, kalian merupakan sosok mahasiswa yang mampu menggunakan aplikasi digital tanpa harus susah-susah mempelajarinya. Sebagaimana kita ya, generasi milenial dan generasi milenial juga. Jadi kalau kami ini termasuk digital imigran ya Pak Badrus, Ya, dalam kita mengenal teknologi, karena pada zaman kami di sekolah kami baru mengenal HP atau ponsel kecil ya, belum ponsel pintar pada waktu itu setelah berada di SMA atau pada sekitar tahun 2006. Nah, tapi kalian ketika kalian lahir, kalian sudah memiliki kesempatan untuk mendapatkan eh, kemudahan mengakses teknologi tersebut. Nah, apa saja sih yang akan kalian lakukan untuk menjadi manusia yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga mahasiswa yang juga bermanfaat bagi sesama, khususnya dalam menghadapi itu tadi ya, visi Indonesia Indonesia Emas Emas 2045. 2045. Dan di visi Indonesia Emas 2045 saya kira banyak aspek yang perlu kita perhatikan ya, terutama bagaimana dalam menuju Indonesia Emas 2045 ini kita menyiapkan keterampilan abad 21 atau 21st century skills, di mana ada komponen bagaimana menyukseskan ya dalam skill tersebut untuk menghadapi tantangan menuju tahun 2045. Iya. Jadi teman-teman semua dan juga kita ya, sebenarnya sebagai manusia yang terlahir ketika perkembangan zaman itu semakin maju, maka kita tidak boleh lengah dan hanya menggunakan skill kita yang sebelum-sebelumnya, namun kita harus berupaya untuk menjadikan skill itu berkembang. Betul, Wanis. Maka dalam penguasaan keterampilan abad ke-21, kompetensi-kompetensi apa saja sih yang akan mendukung kita dalam menyukseskan diri kita dan juga menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi sesama ya, Pak Badrus. Betul, Bu Anis. Jadi ada 4 pilar, Bu Anis, Baik. untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sains dan teknologi menjadi hal yang paling sangat penting di sini. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan, sustainable economy. Dan yang ketiga adalah pemerataan pembangunan, di mana diharapkan pembangunan tidak hanya berpusat pada satu wilayah Indonesia Barat saja, tapi juga Indonesia Timur atau seluruh kawasan Indonesia. Serta yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Jadi good governance dibangun sebagai bagian dari kesuksesan menuju Indonesia Emas 2045. Baik. Dan kemudian pada penguasaan keterampilan abad ke-21 itu teman-teman sudah mengenal Pak Badrus, namanya 4C. Yang C yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Bagaimana mahasiswa tidak hanya mampu untuk
memahami pengetahuan secara sepihak saja. Jadi dosen menjelaskan kemudian mahasiswa mendengarkan, namun juga harus menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar di luar kelasnya dengan menggunakan sebagian besar waktunya untuk belajar mandiri ya Pak Badrus. Betul Bu Anis. Karena dengan belajar mandiri, dengan membaca, kemudian berlatih menulis, keterampilan berpikir kritis itu akan semakin terasah. Betul. Dan critical thinking ini penting sekali karena Anda teman-teman akan punya waktu ya untuk mengevaluasi ya setiap informasi yang masuk dan diterima. Jadi tidak sekedar menerima saja, tapi perlu kita aware ya, Iya. waspada dari apa yang diterima oleh teman-teman. Dan yang kedua, komunikasi Bu Anis ya. Betul. Communication. Jadi setelah critical thinking penting sekali skill communication. Apa itu Bu Anis skill communication itu? Jadi komunikasi yang dimaksud di sini tidak hanya kita mampu untuk ngobrol ya satu dengan yang lain, tapi juga komunikasi dalam kesempatan yang lain. Dalam hal ini misalnya ketika kita berada di media sosial, bagaimana seseorang mampu untuk berkomunikasi dalam skala media sosial dengan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Kalau biasanya kita berbicara dengan lisan kita, tapi ketika berada di media sosial kita bisa menggunakan jari kita dengan begitu cepatnya. Betul. Apakah yang disampaikan itu sudah sesuai dengan karakter yang baik, sesuai dengan penghormatan terhadap orang lain. Namun komunikasi yang dimaksud bisa jadi juga sebagai komunikasi yang bisa dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain yang tidak hanya sesama, Betul, Bu Anis. tidak hanya sealiran, tidak hanya seagama, tidak hanya sesuku ya, tapi juga komunikasi yang mampu dilakukan oleh seseorang itu dengan keragaman yang ada, khususnya kita sebagai warga negara Indonesia. Apakah begitu Pak Badrus? Betul. Jadi communication skill ini skill sangat penting Bu Anis ya. Di mana abad 21 ini communication skill tidak hanya kita belajar komunikasi dalam sosial, hubungan sosial ya, baik lewat media sosial atau hubungan sosial sehari-hari, tapi juga profesional Bu Anis. Ketika kita bekerja secara profesional dalam karir kita, saya kira communication ini menjadi hal paling penting untuk membangun kesuksesan karir ya. Jadi kita bagaimana Anda berkomunikasi secara horizontal dengan teman-teman kerja bersama, tapi juga komunikasi dengan atasan penting sekali sebagai bagian utama dalam kesuksesan skill abad 21. Yang ketiga apa Bu Anis skill yang ketiga? Iya, jadi skill yang ketiga itu adalah kolaborasi atau collaboration. Jadi kolaborasi yang dimaksud di sini adalah sebuah hubungan lagi ini Pak Badrus. Kalau tadi komunikasi itu mengantarkan kita pada kesuksesan dalam menyampaikan beberapa hal, tapi kalau kolaborasi ini sudah masuk pada wilayah kerja bersama. Jadi seseorang yang sudah mampu berkomunikasi dengan baik tentunya akan mampu berkolaborasi dengan baik juga. Dan kolaborasi yang dimaksud ini tentu saja tidak hanya kolaborasi dengan teman-teman di kelas saja, di SI saja, sesama teman di SI ataupun sesama teman di jurusan matematika. Namun tentunya yang kita maksud adalah skala yang lebih luas. Betul Bu Anis. Jadi ciri khas abad 21 adalah kolaborasi itu hal yang penting Bu Anis. Dalam semua sisi kita didorong untuk kolaborasi, bahkan kolaborasi itu nilai sangat utama ya untuk menentukan karakter seorang, apakah dia mampu kerjasama untuk membangun kesuksesan dalam lembaga atau proyek bersama atau tidak. Itu menjadi salah satu parameter ketika Anda nanti bekerja. Kolaborasi menjadi hal yang paling penting, menjadi ukuran. Yang keempat apa Bu Anis? Yang keempat adalah kreativitas atau creativity. Sebenarnya seperti apa sih Pak Badrus kreativitas itu dilihat dari kalau kita melihat dari mahasiswa saat ini? Iya, kreativitas itu membangun inovasi Bu Anis ya. Bagaimana kita menggunakan skill yang kita miliki
kemampuan dan pengetahuan untuk menciptakan sesuatu yang secara kreatif, inovatif, sehingga kita punya ciri khas manusia. Setiap proyek yang kita lakukan, kita punya karakter di situ. Ya. Pemikiran atau argumen yang kita miliki juga memiliki keunikan. Itu munculkan dari mana? Dari kreativitas. Jadi kreativitas tidak hanya seni dan budaya, Bu Anissa. Itu juga dalam kerja, misalnya bagaimana Anda di matematika membangun coding ya, melalui kreativitas akan menarik sekali. Demikian juga dengan mahasiswa sistem informasi, Bu Anissa. Kreativitas itu penting banget ya. Betul sekali. Jadi kreativitas itu tidak lahir dengan sendirinya, tidak ujuk-ujuk hadir begitu saja, tidak otomatis ya. Jadi kreativitas itu juga tumbuh dari proses pemikiran yang panjang, dari proses membaca, kemudian muncul pertanyaan, dan setelah itu muncul ide-ide dan gagasan baru yang menghasilkan kreativitas. Nah, kreativitas yang barangkali sudah dirangkai oleh teman-teman di SI ataupun matematika dalam semester ini adalah pada saat mereka membuat tugas UTS, Pak Badrus. Jadi mereka membuat poster, kemudian poster itu berisi berbagai macam ide dan gagasan yang salah satu tujuan utamanya adalah membangun bangsa, membangun pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa selain pembangunan yang sifatnya fisik, kita sebagai generasi muda juga harus mengingat bahwa ada 3 tujuan dalam pendidikan itu, Pak Badrus. Ini barangkali searah dengan 4C tadi ya. Betul, ya. Nah, 3 hal itu adalah yang pertama, bagaimana kita setelah berpendidikan itu akan mencapai penghidupan. Nah, penghidupan yang dimaksud adalah setelah lulus dari S1 barangkali kita akan mulai bekerja ya Pak Badrus. Nah, pekerjaan itu akan mengantarkan kita pada dunia profesional. Kita profesional sebagai apa? Nah, itu yang sedang sekarang dipupuk ya, khususnya ketika berada di perkuliahan S1 ini. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu agar kita menjadi seseorang yang bermakna. Menjadi seseorang yang bermakna itu tentunya bukan hanya mampu bermakna bagi diri sendiri, mampu mensyukuri apa yang ada, namun juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi semesta alam. Dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu mampu memuliakan kehidupan. Jadi tujuan ketiga dari seseorang berpendidikan itu adalah mampu memuliakan kehidupan. Jadi seseorang yang mampu memuliakan kehidupan berarti tidak hanya mampu menghormati diri sendiri, namun juga mampu menghormati orang lain. Ya, jadi ketiga tujuan tersebut saya kira menjadi bekal penting, Mbak Alicia, untuk bagaimana Anda menyiapkan diri untuk sukses ya menuju Insambas 2045. Jadi tidak hanya skill tapi juga harus punya tujuan, Mbak Alicia. Betul. Bagaimana Anda kuliah saat ini, Iya. kuliah dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik, dan menikmati semua proses itu, Bu Anisia. Betul. Iya. Yang saya utama kira, adalah iya. bisa berbahagia dengan seluruh proses itu. Betul. Bukan menjadikan sebagai sesuatu yang berat, Betul. tapi menjadikan semua proses itu sesuatu yang memang diupayakan, yang manfaatnya tidak hanya bagi diri sendiri tapi bagi orang secara luas. Betul. Jadi jika ada tugas dari Bu Ais dan saya itu mungkin merasa sulit ya di awal, Bu Ais ya, tapi kesulitan itu nanti akan mempermudah teman-teman pada tugas-tugas berikutnya ya. Betul. Ini baru semester 1 sudah punya karya-karya unik, Bu Sudah Ais ya. punya 2 karya yang sangat menarik Karya-karya dan unik. memiliki dampak bagi Betul. Jadi sesama, Pak Badrus. Jadi dalam Al-Quran kan inna ma'al usri yusra, Bu Ais ya. Jadi setiap kesulitan nanti akan memunculkan Diiringi, kemudahan, ya, diiringi diiringi kemudahan. dengan, Jadi kemudahan atau solusi. jadi prestasi luar biasa, Bu Ais ya. Teman-teman dari SI dan matematika ini semester 1 sudah punya karya yang luar biasa. Gitu. Betul. Jadi selain tadi poster, mereka juga sudah mampu memiliki karya tulis yang dibaca ribuan orang, Bu Ais iya, ya. dipublikasikan di seluruh dunia ya. koran digital. Betul. Dan sebenarnya tugas itu merupakan terjemahan dari 4C tadi, Pak Badrus. Oke. Di mana critical thinking itu tidak hanya menyelesaikan
masalah saja, tapi dalam menyelesaikan masalah itu ada proses berpikir dan kemudian menghasilkan solusi. Pak Badrus melihat ya bagaimana poster-poster itu dibuat. Itu sebagai salah satu langkah dari generasi muda ini memberikan alternatif solusi bagi orang banyak ya, Betul. dan khususnya pemerintah Indonesia. Di banyak isi-isi poster tuh unik. Betul. Bahkan saya berpikir ini luar biasa, mahasiswa punya daya kritis yang luar biasa, memberi masukan di sekitarnya ya, tidak hanya situasi masyarakat tapi juga negara. Bagaimana kondisi negara saat ini memang butuh masukan, dan mahasiswa Anda adalah generasi luar biasa yang memang dibutuhkan masukan untuk kemajuan Indonesia. Betul. Dan juga kemajuan dunia saat Iya. ini. Dan dari tulisan itu sebenarnya memunculkan C yang kedua ya Pak Badrus, karena di situ ada komunikasi. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman semua tidak hanya komunikasi secara verbal saja, tapi komunikasi tertulis yang dampaknya ternyata tidak hanya bagi teman-teman di kelas, tapi bagi teman-teman di tempat-tempat yang lain. Yang barangkali yang Bu Anis sering menyampaikan di kelas itu begini Pak Badrus, banyak dari teman-teman di luar sana yang barangkali seusia mahasiswa semester 1 di Prodi Matematika dan juga SI ini yang menginginkan sekali untuk berkuliah. Betul sekali. Tapi banyak yang belum punya kesempatan, belum memiliki kesempatan yang sama. Maka dengan kalian memiliki kemampuan untuk membagikan sebagian pengetahuan kalian itu sangat berdampak bagi banyak orang di luar sana. Jadi karya tulis mahasiswa, teman-teman semua itu juga bagian dari komunikasi Bu Anis ya. Bahwa apa yang Anda pikirkan dikomunikasikan melalui tulisan dan dibaca oleh teman-teman sebaya, bahkan mungkin siswa di SMA di mana mereka membutuhkan informasi kritis. Iya. Ini dari mahasiswa, dan itu menjadi inspirasi bahwa mereka kalau nanti mereka akan kuliah, mereka juga akan mengikuti jejak baik dari teman-teman semua. Iya. Dan di dalam tulisan itu tentu saja teman-teman sudah mulai berkolaborasi Pak Badrus. Oke. Kolaborasi yang pertama dilakukan ketika mereka mengerjakan tugas UTS. Mereka pasti punya ide yang semuanya itu sangat cemerlang. Oke, bagaimana cara kolaborasi ini Bu Anis? Kolaborasi yang pertama dilakukan ketika mereka mengerjakan tugas membuat poster bersama. Oke. Jadi misalnya satu... Jadi tim gitu Bu Anis ya? Betul. Oke. Jadi dari satu tim pembuat poster ini pasti tiga mahasiswa ini punya konsep sendiri-sendiri. Oke. Tapi mereka mampu memetakan konsep itu dengan baik, di mana satu dan yang lain pasti meleburkan ego mereka yang tinggi untuk mencapai satu visi, yaitu poster yang tujuannya adalah memberi daya dukung terhadap apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Betul. Ketika diumumkan pertama dibentuk tim, mereka sangat antusias Bu Anis ya. Bagaimana mencari topik untuk didiskusikan bersama. Dan tentu saja mencari topik tidak sekedar ada topik ya, tapi bagaimana topik yang unik, menarik, yang kira-kira memang dibutuhkan untuk audiens ya. Dan ini menjadi kreativitas yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa melalui kolaborasi Bu Anis ya. Betul, dan kolaborasi itu tidak akan berhasil kalau hanya ada satu orang yang memaksa untuk berpikir sendiri. Betul. Kolaborasi itu berarti kesepakatan juga antara tim yang solid. Betul. Dan kolaborasi kedua Pak Badrus, kita tidak mungkin melupakan bahwa mereka ini sudah mulai berkolaborasi dengan pihak editor dari koran digital. Jadi kalau sebelumnya tulisan-tulisan itu hanya dibaca oleh Bapak Ibu dosen ya dalam bentuk makalah misalnya. Namun kali ini mereka sudah mulai berproses dengan berkolaborasi dengan manajemen dari koran digital. Bagaimana mereka itu mulai mensubmit tulisan. Bahkan barangkali beberapa di antara teman-teman ada yang pertama kali melakukannya. Nah, proses ditolak, kemudian sudah 1 bulan ini bertemu dengan koran digital yang berbeda-beda, itu sebuah pengalaman yang sangat berharga teman-teman. Jadi teman-teman tidak pernah tahu bagaimana rasanya berproses ketika tidak
pernah melakukan sama sekali. Betul Bu Anis. Jadi bagaimana Anda, bentar ya, ada yang lewat. Jadi Iklan. ada iklan ya. Ya, Jadi kembali ke kolaborasi ketika teman-teman ditolak Bu Anis ya ya, oleh beberapa media, itu artinya dan teman-teman tidak menyerah ya. Itu betul. bagian dari proses kolaborasi tadi Bu Anis ya. Iya, Dan Anda ketika ada evaluasi dari editor media maka memperbaiki. betul. Bahkan sampai 2-3 kali ya. Ya, Itu luar biasa, kami sangat salut ya sangat pada salut dan mengapresiasi. apresiasi pada mahasiswa yang kerja keras dan tetap tidak menyerah Bu Anis ya untuk mengirim ke media lain. Ini pelajaran penting banget. Yang berikutnya apa Bu Anis? Yang berikutnya pasti mereka membuat karya itu berdasarkan kreativitas yang tinggi Pak Badrus. Oke. Baik karya pertama yang berasal dari desain yang dibuat sedemikian rupa dan menghasilkan cara membaca yang berbeda pula dari masalah yang disampaikan lewat poster misalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka menyampaikan gagasan dan juga solusi dari tulisan yang berbentuk esai atau opini ini. Maka pastinya teman-teman ini tidak hanya memahami pengetahuan, mengambil dari pengalaman sehari-hari, tapi juga berasal dari bacaan-bacaan mereka yang mendalam Pak Badrus. Betul. Jadi ketika teman-teman banyak membaca, mendengarkan dan juga mungkin merefleksikan ya dari hasil bacaan dan mendengar itu, muncullah kreativitas ya, inovasi dan itu sudah teman-teman lakukan. Semoga ini bisa menambah ya pada level berikutnya Bu Anis ya. Jadi ini merupakan awal ya dari perjalanan panjang teman-teman untuk membuat karya-karya yang bermanfaat bagi sesama, membuka kembali lembaran kreativitas yang kalian miliki dan setiap harinya rasa terima kasih kepada Tuhan itu seharusnya dilakukan dengan cara demikian. Betul. Jadi mengembangkan kreativitas lewat melihat sesuatu dari dekat, dari diri kita barangkali dan juga dari lingkungan sekitar. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas yaitu program pendidikan atau kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan era 4.0 dengan nilai-nilai kewarganegaraan Pak Badrus. Kira-kira apakah pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan itu mampu atau dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kewarganegaraan? Jadi yang dimaksud nilai kewarganegaraan ini adalah bahwa teman-teman ketika menyongsong visi Indonesia 2045 juga perlu menginternalisasi ya. Bagaimana di kewarganegaraan sebagai warga negara teman-teman perlu menyiapkan bagaimana berproses dalam pendidikan berkualitas manusia. Ketika teman-teman kuliah di sini, maka makna kualitas itu bahwa apa yang teman-teman mahasiswa lakukan, membaca, menulis itu pada level yang berkualitas, yang tinggi. Demikian juga ketika mendapatkan informasi dari dosen, juga diharapkan kualitas dari dosen juga penting sebagai bagian dari parameter apa yang disebut warga negara yang baik Bu Anis ya. Betul. Dan bagaimana kualitas pendidikan itu ditingkatkan tidak lepas dari bagaimana seseorang mampu untuk berpikir kritis dan kreatif tadi Pak Badrus. Jadi ketika teman-teman sudah memulai menggunakan kemampuan berpikir kritis, kemudian menemukan kreativitas, maka pastinya kualitas pendidikan kita tidak akan mandek seperti pada saat ini. Betul. Dan juga kualitas pendidikan tadi juga ditopang selain berpikir kritis juga komunikasi Bu Anis ya. Betul. Jadi para mahasiswa melakukan komunikasi yang baik dengan dosennya dan sebaliknya dosen juga kepada mahasiswa. Ini akan melatih kita semua nanti ketika di dunia kerja Bu Anis ya. Bagaimana melakukan komunikasi yang baik. Selanjutnya apa Bu Anis? Selanjutnya adalah pendidikan yang unggul itu juga akan didasari dengan kerjasama atau kolaborasi yang baik antara tim-tim di dalamnya. Maka benar tadi disampaikan oleh Pak Badrus, selain mahasiswa yang harus meningkatkan
kapasitasnya dalam pengetahuan, dosen juga tetap setiap harinya akan mengasah skill tersebut. Maka kolaborasi antara mahasiswa dan dosen itu bisa dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas, Pak Badrus. Betul. Salah satu diantaranya dengan mengadakan kegiatan penelitian bersama misalnya, Betul. atau dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Maka hal itu tidak hanya berdampak bagi mereka mahasiswa, mereka dosen, tapi juga masyarakat secara umum di luar kampus. Ya, kita juga mendorong mahasiswa Anda menikmati semua akses ya di kampus, termasuk ketika ada kesempatan berorganisasi Pak Nancy ya. Berorganisasi, menjadi aktivis, itu kesempatan baik untuk kolaborasi Mbak Nancy ya. Betul. Kerjasama di Iya. antara sesama mahasiswa, Iya. bahkan Anda bisa kolaborasi dengan pimpinan perguruan tinggi Betul atau program sekali. studi. Selanjutnya apa Bu Anis yang dibutuhkan? Selanjutnya adalah kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi kalau pada saat kita sekolah dulu, kita masih menggunakan buku-buku yang sifatnya konvensional ya Pak Badrus. Betul. Tidak ada namanya e-book. Namun saat ini perkembangannya sudah sangat maju, sehingga kalian tidak lagi membawa buku-buku yang sifatnya konvensional tadi, yang memberatkan. Betul. Tapi e-book sudah mampu digunakan dan kapanpun dan dimanapun. Namun juga perlu diperhatikan bahwa dalam konsep tersebut kita juga harus mendahulukan yang namanya kekuatan tubuh kita. Oke. Jadi adaptasi juga perlu memperhatikan kesehatan Bu Anis ya. Betul. Bagaimana ketika kita dalam tantangan pekerjaan, tugas-tugas, perlu adaptasi, dan ini juga latihan menuju menjadi profesional nanti. Ya. Selalu adaptasi menjadi hal yang penting, karena bisa jadi setiap tahun teman-teman dari matematika dan SI akan ada ilmu baru gitu Ya. ya. Ada skill-skill baru yang memang perlu dipelajari sebagai bagian dari adaptasi. Selain adaptasi ada ketahanan Bu Anis ya. Apa Ya. yang dimaksud dengan ketahanan itu? Jadi ketahanan itu kalau saya ingin mengambilnya dari sisi kesehatan tadi Pak Badrus. Oke. Kalau dulu kita membaca itu di buku yang sifatnya konvensional, tapi sekarang itu dari genggaman. Nah, Oke. dari genggaman itu menimbulkan dampak yang lebih besar sebenarnya, karena kita bisa sepanjang waktu memegang ponsel itu, kemudian bisa membacanya di mana saja. Tapi yang lebih utama dari itu adalah beberapa di antara teman-teman kita bahkan merasa tidak sehat, kepalanya pusing, kemudian matanya sakit karena terlalu sering menggunakan ponsel untuk membaca tulisan-tulisan yang kecil. Betul. Maka adaptasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa selain mampu bertahan dengan kemajuan zaman, namun juga akan mampu mewujudkan kehidupan yang juga sehat dan dinamis tadi Pak Badrus. Luar biasa ya Bu Anis ya. Artinya berproses dalam pendidikan berkualitas itu perlu hal-hal yang penting diperhatikan, dan yang berikutnya tentu saja tentang adaptasi dalam aspek kemampuan teknologi Bu Anis ya. Betul. Jadi mahasiswa ketika kita ingin sukses dalam menuju Indonesia Emas 2045, kita juga perlu adaptasi, belajar terus-menerus bagaimana melakukan peningkatan skill kemampuan kita dalam semua aspek teknologi, baik aplikasi, pengetahuan, dan juga pemahaman, termasuk yang populer sekarang kan seperti artificial intelligence Bu Anis ya. Iya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, termasuk teman-teman sudah belajar atau menikmati ChatGPT dan Iya. banyak aplikasi-aplikasi AI yang yang memudahkan dalam belajar gitu. Nah, ketika teman-teman, boleh nggak teman-teman Bu Anis, ketika mahasiswa ingin mengetahui sesuatu atau menjawab pertanyaan dan menanyakan ke ChatGPT dan banyak aplikasi AI yang lain, itu diperbolehkan nggak Bu Anis? Nah, kita harus menganggap bahwa ChatGPT itu kalau bagi saya pribadi ya Pak Badrus tidak berlebihan sebagaimana ketika kita pertama kali menggunakan Google pada waktu itu. Oke. Seperti mesin pencari Google pada waktu digunakan pertama kali Ya, oleh kita pada oke. tahun 2000-an barangkali ya. Oke. Jadi ChatGPT saat ini juga
memberikan fasilitas yang memudahkan kita untuk mencari berbagai macam pencarian sesuai dengan pertanyaan dari customer itu. Tapi yang lebih penting dari itu, kita harus berhati-hati Pak Badrus. Oke. Harus mengecek ulang apakah jawaban yang disampaikan oleh ChatGPT itu benar-benar sesuai atau belum. Jika itu terkait dengan undang-undang, maka harus dicek juga apakah Betul. sesuai. Jika itu berkaitan dengan daftar pustaka dari jurnal mana, itu harus dicek dengan betul-betul. Dengan Betul. demikian barangkali tugas-tugas itu tidak hanya membangun kita untuk lebih memudahkan, tapi juga membuat kita semakin memiliki kemampuan untuk menganalisis lebih dalam gitu. Betul Bu Anis, dan ini juga menjadi PR Bu Anis ya, karena selama ini dalam teknologi kita masih menjadi konsumen Bu Anis ya. Betul. Dan mahasiswa melalui kreativitas inovasi, kita dorong untuk menjadi produsen Bu Anis ya, produsen teknologi, sehingga teman-teman sebagai generasi menuju Indonesia Emas 2045 juga punya daya saing Bu Anis ya, untuk Betul. bisa seimbang dengan kemampuan negara-negara lain yang juga menggunakan teknologi menjadi bagian dari proses kemajuan bangsa. Dan berikutnya tentang nilai, apa itu Bu Anis tentang nilai? Iya, jadi tentang kemampuan yang harus dibangkitkan terkait dengan nilai-nilai itu adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dalam prosesnya kita tidak meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oke. Nah, nilai-nilai luhur budaya bangsa itu tentunya kalau kita sebagai warga negara Indonesia tidak terlepas dari bagaimana mengamalkan 5 sila Pancasila. Oke. Bagaimana budaya-budaya asal daerah itu tetap kita utamakan menjadi bagian yang membentuk jati diri kita sebagai mahasiswa Pak Badrus. Jadi barangkali misalnya Pak Badrus ini berasal dari Lamongan. Pak Badrus punya tradisi khusus ketika menghormati orang lain. Barangkali panggilannya berbeda gitu dengan daerah lain. Ketika berjalan barangkali menunduknya berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan Bu Anis yang berasal dari Blitar, itu memiliki tradisi tertentu yang barangkali dengan tetap membudayakan tradisi itu, kita ingat bahwa budaya leluhur itu tidak hanya menjadi tradisi yang harus kita hidupkan, tapi mampu membimbing kita untuk menjadi manusia yang unggul secara karakter. Betul, dan ketika berbeda-beda nilai dan budaya antar masyarakat Indonesia itu menjadi kekayaan bangsa Bu Anis ya. Betul. Kekayaan bangsa yang perlu kita rawat ya Bu Anis ya, dengan belajar dan juga menghormati. Ya. Dan yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana kita mensinergikan Pak Badrus sebenarnya nilai-nilai, kemudian kemajuan, perkembangan itu dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Artinya di sini kita mungkin perlu berandai-andai ya Pak Badrus. Kalau di negara lain itu mereka sudah mulai untuk masuk ke era 5.0. Tapi barangkali kalau di Indonesia belum merata ya Pak Badrus. Kalau era 4.0 itu kan barangkali kita masih mulai mengenal kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti kecerdasan buatan. Betul. Penggunaan ChatGPT yang sekarang itu masih dipelajari. Betul. Coding masih mulai diterapkan dalam kurikulum di sekolah dasar atau madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar, yang sebenarnya di negara-negara lain seperti Cina sudah diterapkan lama ya. Betul. Dan ketika kita berbicara tentang era 5.0, maka kita ini sudah familiar terhadap AI itu sendiri, terhadap mesin-mesin atau robot-robot yang membantu kegiatan kita. Namun barangkali kalau di Indonesia Pak Badrus setuju nggak kalau ada sebagian yang barangkali masih masuk era 4.0, sebagian yang lain sudah mulai masuk ke 5.0. Contohnya apa? Contohnya sekarang
ibu-ibu yang berada di rumah tidak lagi ngepel sendiri Pak Badrus. Jadi ada robot yang Oke. membantu untuk ngepel lantai. Barangkali itu ini ya, proses menuju 5.0 ya, Betul. era 5.0. Kemudian bagaimana bapak-bapak yang dulunya menggunakan jaring untuk membersihkan kolamnya, sekarang sudah ada mesin atau robot yang bisa membersihkan itu. Betul. Tapi belum meratanya ini juga berkaitan dengan bagaimana sekolah atau madrasah itu mengembangkan pendidikan kewarganegaraannya. Bagaimana kampus di Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa Timur itu juga mengembangkan pembelajarannya Pak Badrus. Ya, dengan adaptasi teknologi dan juga mungkin tidak merata Bu Anis ya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tentang penggunaan teknologi. Ada yang sudah biasa menggunakan Ya, robot Bu Anis ya. ya, Dan nggak apa-apa, itu menjadi keragaman kita. Dan ingat pada kewarganegaraan, artinya kita juga ingat Pancasila Bu Anis ya. betul. Semua aspek itu saya kira tidak lepas dari ketuhanan yang Maha Esa ya, bahwa semua nilai-nilai teknologi termasuk bagaimana kita menggunakan ChatGPT dan juga menciptakan teknologi baru dengan ada ingat Tuhan, maka kita jadi menjaga Bu Anis ya, bahwa produktivitas teknologi itu bermakna nggak untuk kehidupan manusia, untuk kebaikan umat manusia dan alam semesta ini. Nah, jadi teknologi yang kita bangun bukan teknologi yang merusak Bu Anis ya, tapi teknologi yang memperbaiki. Ya, jadi meskipun keseimbangan tadi belum tercapai ya Pak Badrus antara mereka yang sudah familiar dengan 4.0 ataupun 5.0 ini, maka setiap lembaga masih harus bersungguh-sungguh sesuai dengan tingkat kesiapannya masing-masing untuk memberikan daya dukung dalam hal pembelajaran, baik di tadi madrasah maupun sekolah, baik di kampus maupun di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Namun lebih dari itu, bagaimana tadi Pak Badrus menyampaikan bahwa dalam proses penciptaan, dalam proses mengadopsi, dalam proses meng-create sebuah teknologi tidak lepas dari sila-sila Pancasila. Tadi khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa, dan barangkali sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima itu juga melandasi kita dalam setiap aspek perkembangan yang sedang kita laksanakan. Barangkali itu ya Pak Badrus yang akan kita sampaikan hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali ya, meskipun bukan di kelas pendidikan kewarganegaraan, kita akan bertemu dan berjumpa dalam kesempatan yang lainnya. Ya, pada kelas yang lain dan juga pada momen yang berbeda Bu Anis ya, di kampus maupun di luar kampus. Ya, dari awal sampai pertemuan hari ini, Pak Badrus dan Bu Anis mohon maaf sedalam-dalamnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih banyak atas inspirasi dan kerjasamanya ya teman-teman semua. Tentu saja teman-teman yang banyak memberikan pengalaman berharga untuk kami, untuk menjadi refleksi dan juga untuk membangun skill baru yang kita dapatkan dalam diskusi-diskusi setiap pertemuannya. Kita mendoakan semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat, Amin. senantiasa sukses dalam menggapai impian dan cita-cita. Amin. Dan semoga selalu dimudahkan dalam proses thalabul ilmi. Salam hormat dari Pak Badrus dan Bu Anis untuk kedua orang tua dan juga keluarga kalian di rumah. Semoga beliau semua senantiasa sehat dan panjang umur dalam mendampingi kesuksesan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat teman-teman. Sore dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih.